Selamat berjumpa lagi dalam program MPR Menggali Permata Rohani. Dan kali ini kita sampai pada bagian yang kedua dari surat Roma. Sudahkah Anda menyiapkan alat tulis untuk mencatat permata-permata rohani yang Anda temukan? Jika sudah, sebelumnya mari kita berdoa, memohon pimpinan dan pertolongan daripada Tuhan, sehingga kita sanggup memahami dan mengerti apa yang akan kita pelajari pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur buat kesempatan di mana kami dapat bertemu lagi dalam program MPR ini. Kami akan belajar akan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, berikan kami hikmat dan kemampuan, dapat mengerti, memahami, dan menemukan permata-permata rohani dari apa yang kami pelajari pada saat ini. Terima kasih Bapa, kami siap diajar oleh-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Dalam bagian kedua kali ini, kita akan mempelajari surat Roma pasal 1 ayat 18 hingga ayat yang ke-32. Surat Roma pasal 1 ayat 18 hingga ayat yang ke-32. Dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kita menggunakan begitu banyak kata. Namun terkadang, ketika kita ditanyakan tentang arti sebuah kata, kita mengalami kesulitan untuk menjelaskannya. Kita terkadang harus mencari kamus untuk dapat memahami arti dari kata tersebut. Dalam pembacaan firman Tuhan yang kita bacakan tadi, ada dua kata yang cukup menarik yang disebutkan oleh Rasul Paulus, yakni kata fasik dan kata lalim. Ketika saya mencoba mencari arti kata lalim di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya tidak menemukan definisi yang panjang selain sebuah kata, yaitu zalim. Saya kemudian mencari arti kata ini lagi, nanti menemukannya ketika saya mencarinya dengan kata yang berbeda, dengan dasar kata yang sama, yaitu kelaliman. Di situ saya menemukan artinya atau definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga, yaitu tindakan sewenang-wenang. Kata yang lain adalah fasik. Mari kita pelajari, kita lihat bagaimana kata fasik atau orang fasik, ciri-ciri orang fasik yang digambarkan oleh Rasul Paulus di dalam surat Roma ini, pasal 1 mulai ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-23. Mari coba kita cari dan temukan bagaimana
model orang fasik ini atau apa saja yang dikerjakan oleh orang-orang yang disebut oleh Rasul Paulus sebagai orang-orang fasik. Mari mencocokkan temuan-temuan Anda dengan apa yang saya temukan di dalam ayat-ayat ini tentang gambaran orang fasik yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Di dalam ayat yang ke-19, orang fasik mengetahui tentang Allah, baik secara pribadi atau dinyatakan secara pribadi dalam ayat 19 maupun lewat alam semesta ciptaan Tuhan di dalam ayat yang ke-20 menyatakan hal itu. Di dalam ayat yang ke-20 juga orang fasik mengenal Allah tapi tidak memuliakan Allah. Ayat yang ke-23 dinyatakan orang fasik menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan yang fana. Atau mungkin dengan kata lain, orang fasik akan merendahkan kedudukan atau kuasa Allah. Ayat 28, saya menemukan Rasul Paulus mengatakan bahwa orang fasik menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Ini perlu kita hati-hati dan kita mungkin perlu melihatnya dengan keadaan di sekeliling kita. Ayat 28, orang fasik merasa tidak perlu mengakui Allah. Sedangkan pada ayat yang ke-30 dan 31 menunjukkan beberapa perilaku orang fasik yang secara umum boleh disimpulkan dengan kata bahwa orang fasik berperilaku yang tidak baik. Dan pada ayat yang ke-32, Paulus menyatakan atau Paulus menggambarkan bahwa orang fasik tidak saja melanggar hukum Allah, tetapi juga menyetujui orang lain yang melanggar hukum Allah. Dengan kata lain, orang fasik mensupport atau mendukung orang-orang yang melanggar hukum Allah atau orang-orang yang melakukan dosa. Dalam ayat yang ke-24 dan seterusnya, Rasul Paulus menunjukkan fakta lain bahwa Allah tidak langsung menghukum orang fasik atas perbuatannya, tetapi justru membiarkan mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, menyerahkan mereka kepada hawa nafsunya yang mereka ingin untuk kerjakan. Mari coba kita lihat bagaimana perilaku orang-orang fasik sebagaimana yang dinyatakan atau ditunjukkan di dalam ayat-ayat 24 hingga ayat yang ke-32. Bagaimana dengan temuan Anda? Ada cukup banyak perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang fasik. Dalam ayat 24 saya menemukan bahwa orang fasik senang akan kecemaran dan saling mencemarkan tubuh mereka. Pada ayat yang ke-25 menunjukkan bahwa mereka menyembah berhala atau hal lain yang diciptakan oleh Tuhan dan bukan menyembah Tuhan itu sendiri, Sang Pencipta. Ayat 27, perbuatan yang dilakukan mereka adalah homoseksualitas yang dilakukan. Kemudian dan perilaku-perilaku lain yang menyimpang. Secara khusus di dalam ayat 27 dan 28 berbicara mengenai perilaku seksual yang tidak normal. Di dalam ayat 29 ada kesewenang-wenangan
Dan ayat 30-31 cukup banyak persoalan-persoalan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang cemar. Pertanyaan selanjutnya, dari kriteria orang fasik yang dinyatakan oleh Paulus dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh mereka, mari kita lihat ke dalam diri kita sendiri sebelum kita melihat keadaan di sekeliling kita. Apakah ada atau apakah kita memenuhi sedikit atau mungkin banyak daripada kriteria-kriteria ini? Saya berharap kita semua tidak masuk di dalam kelompok ini. Tetapi jikalau kita menemukan ada orang-orang di sekitar kita yang masuk di dalam kelompok orang-orang fasik ini, buatlah catatan atau daftarkanlah nama-nama mereka. Kemudian doakanlah mereka, serta mintalah hikmat daripada Tuhan, agar supaya kita dapat menolong mereka, melepaskan mereka dan membebaskan mereka dari kefasikan mereka, sehingga mereka boleh diubahkan menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Demikianlah program MPR menggali permata rohani kita kali ini pada bagian yang kedua. Semoga program ini mendatangkan berkat buat kita sekalian dan juga dapat menjadi sarana bagi Anda atau bagi kita untuk memberkati orang-orang lain. Dan akhirnya saya mengajak kita sekalian berdoa untuk menutup sesi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur buat kesempatan kami boleh belajar akan firman-Mu dari surat Roma ini, Tuhan. Tuhan, tolong kami kalau ada di antara kami masih masuk dalam kelompok orang fasik. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami untuk keluar dari belenggu atau ikatan-ikatan yang mengikat kami selama ini, yang menjadikan kami ini orang-orang yang tidak mau melakukan firman-Mu, yang tidak mau menyembah-Mu, dan kami menjadi orang fasik. Ampuni kami Tuhan, kuduskan kami dengan darah-Mu, dan tuntunlah kami, bantulah kami, sehingga kami mampu, kami setia untuk menyembah Engkau, untuk melakukan perintah-perintah-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas pelajaran kali ini. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu yang sanggup mengubah kami, yang sanggup untuk menolong kami menjadi orang-orang yang benar-benar taat dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa pada program MPR berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.